Makan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari salah satu tokoh NTT, yakni Kristianto Yen Ony, di mana di dalam pernyataannya yang terlihat sangat emosional, yakni dia menanggapi tentang pernyataan perang Habib Rizik Syihab terhadap PWI Laskar Sabilillah, terhadap Gus Fuad, dan juga terhadap orang-orang atau jenderal-jenderal yang berada atau yang mendukung daripada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kristianto Yen Ony ini menanggapi daripada apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Pertama yang Yen Ony tanggapi adalah bahwa lebih baik Rizik Syihab itu dimuseumkan saja atau disuntik mati saja. Makan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja. Bikin pusing saja ini. Karena apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini sebagai seorang tokoh itu harusnya menghadirkan kedamaian, ketentraman, yang pada dasarnya Habib Rizik ini tidak bisa berbuat apapun untuk negara ini. Nggak bisa bantu ini negara, nggak bisa hadirkan ketentraman, kedamaian kok. Riaknya itu perang. Pergilah kau di Suriah sana, ya, bergabunglah dengan ISIS tuh. Maka kemudian orang yang tidak bisa memiliki kemampuan, tidak ada jasa bagi negara ini, bisanya hanya teriak-teriak perang dan perang saja. Maka kemudian Kristianto Yen Ony ini menyuruh kepada Rizik Syihab daripada perang-perang melawan orang-orang pribumi, lebih baik pergi saja ke Suriah, berperang di sana, ya, biar kelihatan sehebat apa dan sejago apa Rizik Syihab ini. Jangan orang-orang pribumi kau adu domba. Kau ini penjajah kah? Sisa-sisa Belanda kah kau ini, atau Jepang kah kau ini? Kemudian Yen Ony juga mengatakan bahwa Rizik Syihab ini hanya bisanya mengadu domba, memecah belah anak bangsa. Yang karakter seperti ini tentu adalah bagaikan karakter penjajah yang ingin memecah belah daripada orang-orang yang dijajahnya sebagaimana Belanda dan juga Jepang. Nah, kemudian di akhir statementnya Yen Ony juga mengatakan, silakan kumpulkan orang-orang dari ras Yaman. Kalau mau berperang, jangan bawa orang-orang pribumi. Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Nah, itu baru benar, baru pas. Ayo, saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo. Maka orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi akan siap menghadapi daripada Habib Rizik Syihab beserta dengan kelompok-kelompok dari bangsanya, bangsa Yaman. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang prong. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Inilah yang disampaikan oleh tokoh NTT Kristianto Yen Ony ini. Yen Ony juga menyinggung tentang berkaitan dengan ceramah Rizik Syihab ini, yang di dalam ceramahnya hanya sekedar kebanyakan menghasut, provokatif. Ceramah-ceramah menghasut, ceramah-ceramah provokatif. Lama-lama ini sesama saudara bersaudara orang Nusantara asli saling membenci, saling mendengki. Yang satu merasa lebih suci dari yang lain gara-gara kalian ini, gara-gara ulah kalian yang ceramahnya itu ndak ada tuntunan bimbingan yang sejuk, menghasut, memprovokasi. Itulah makanya saudara bersaudara orang-orang Nusantara asli saling membenci, saling menghina dan saling menghujat. Ini gara-gara kalian. Maka ini kemudian disinggung
oleh Krisyanto, bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini tidak menghadirkan ketenangan dan keteduhan di masyarakatnya, bahkan menciptakan justru adalah kegaduhan dan juga ketidaktentraman di masyarakatnya. Maka kemudian kata Kristianto Yen Oni, kalau memang sudah berkeyakinan ingin berperang, dan berperang itu tentu ditujukan kepada ulama-ulama dan kiai-kiai Nusantara yang tergabung dalam PWI, Laskar Sabilillah, dan juga para tokoh dan para jenderal yang ada di belakangnya. Kata Kristianto Yen Oni, silakan kumpulkan imigran-imigran Yaman, kita berperang, ya. Jangan kemudian menghasut daripada masyarakat pribumi untuk memecah belah, yang dimana terjadi adalah anak-anak bangsa ini berperang, sedangkan Rizik Syihab ini hanya bertepuk tangan di belakang menonton, bahkan bisa lari ke luar negeri dan melihat anak-anak bangsa ini saling menghancurkan. Saya sudah pernah pimpin perang saja, hanya bisanya menghasut orang Nusantara, saudara bersaudara untuk perang. Kau saja pimpin itu, imigran Yaman perang dengan kami mau perang juga. Tolong sampaikan ke Habib Rizik, ini omongan saya nih. Nah, inilah yang kemudian disikapi oleh Kristianto Yen Oni, bahwa lebih baik kalau memang Rizik Syihab tidak nyaman tinggal di bumi Nusantara ini, silakan untuk pergi dari bumi Nusantara ini. Kalau merasa Indonesia ini tidak cocok, buat pindah kau dari sini. Angkat kakimu dari sini. Kalau merasa Nusantara tidak cocok untuk kau, pindah dari Indonesia sini. Indonesia nggak butuh tokoh agama nggak jelas seperti kalian. Nah, inilah yang disampaikan oleh tokoh NTT Kristianto Yen Oni. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama, tentunya sebagai anak Nusantara itu akan memiliki rasa bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab berupa tantangan berperang ini adalah sesuatu yang justru menimbulkan kemarahan bagi anak-anak Nusantara. Kenapa? Karena yang diajak perang itu, diakuin atau tidak diakui, mereka ini adalah bangsa pribumi, anak-anak Nusantara. Maka artinya tantangan perang yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini secara tidak langsung itu adalah mengajak perang kepada anak-anak Nusantara. Nah, ini wajarlah dari Nusa Tenggara Timur seorang tokoh Kristianto Yen Oni kemudian merasa bahwa dia harus berbicara, harus menanggapi, dan kalau perlu mengajak langsung berperang dengan Rizik Syihab. Lalu yang kedua yang bisa kita analisa adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini tentunya adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kalau kita lihat bahwa bangsa kita ini, negara kita ini dalam keadaan aman damai, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti di dalam negeri ini. Kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil atau hanya hal-hal yang kecil, itu sudah biasa. Tetapi sudah tidak ada gejolak sehebat di masa lalu. Kalau sekarang ini yang tersisa misalnya memang KKB masih ada, tetapi Aceh kan tidak seperti dulu. Tidak ada gerakan-gerakan pemberontakan yang nampak jelas. Kalau yang disematkan dengan istilah Neo-PKI, maka ini pun tidak terlihat jelas, apalagi kalau dikatakan dengan masif dan terstruktur. Jadi kalau seandainya gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, itu dianggap sebagai Neo-PKI, tentu ini adalah fitnahan yang sangat keji yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Oleh karenanya tentu himbauan juga kepada anak-anak bangsa ini, dari manapun berada, mau dari barat, dari timur, dari utara, dan selatan, jangan biarkan Habib Rizik Syihab atau Rizik Syihab ini kemudian memprovokasi
dan memecah anak bangsa sehingga di antara kita saling bertentangan atau satu sama lainnya, atau bahkan saling menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita yang akan rugi. Rizik Syihab dia pasti akan lari. Dia akan bertepuk tangan di belakang menonton kita yang saling berbaku hantam dan berperang saling menghancurkan. Oleh karenanya, anak-anak bangsa ini cerdaslah. Jangan mudah diprovokasi dan diadu domba oleh orang-orang yang memiliki kepentingan baik untuk pribadinya maupun untuk kelompoknya. Bersatu padulah, berpegang teguhlah, dan saling peduli antara satu sama lainnya yang terikat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.